Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan Februari ini. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana bulan ini menjadi bulan yang penuh berkat, perjuangan, doa, syukur, bahkan penghiburan di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana indah dalam hidup kami di bulan ini. Berkati ibadah kami, urapi hati kami, dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar semakin meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke saudara-saudaraku, tolong untuk like, comment, share, dan subscribe, dan bagikan ke semua anak-anak Tuhan di luar sana, sehingga renungan-renungan firman Tuhan yang saya bagikan ini dapat memberkati kita semua. Oke, firman Tuhan ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara semua yang terambil dari Mazmur 103 ayat 2 yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Bulan Februari adalah bulan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Setiap hari yang kita lewati adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Jangan melihat berkat hanya dalam bentuk materi, tetapi lihatlah kehidupan, kesehatan, keluarga, dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan ingin menyadari bahwa berkat-Nya selalu ada, meskipun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jika kita mulai bersyukur atas hal kecil, kita akan semakin menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, apakah kita sudah cukup bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan bulan ini? Februari ini adalah di mana bulan keberhasilan bagi kita. Di dalam Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu." Tuhan itu ingin kita berhasil dalam hidup. Namun keberhasilan sejati bukan hanya seolah kesuksesan duniawi, melainkan hidup yang selaras dengan rencana Tuhan. Keberhasilan dimulai dari ketaatan kita kepadanya. Keberhasilan seringkali membutuhkan proses. Seperti Yusuf tidak langsung menjadi pemimpin Mesir, tetapi ia mengalami banyak ujian sebelum rencana Tuhan itu tergenapi. Saat kita taat dan percaya, Tuhan akan membawa kita menuju keberhasilan sejati. Apakah kita sudah menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan? Atau belum? Mari kita percaya dan beriman bahwa Februari ini adalah bulan yang penuh dengan perjuangan bersama Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya." Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan-Nya bagi kita. Saat kita lelah, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan ingin kita tetap bertekun meskipun ada tantangan. Paulus adalah contoh pejuang iman yang tetap setia meskipun menghadapi banyak penderitaan. Nah, sekarang apakah kita tetap setia berjuang dalam iman ketika menghadapi tantangan? Atau kita mundur dan pergi mencari hal yang simpel, hal yang cepat dengan meninggalkan proses yang dari Tuhan? Itu tergantung dengan pilihan kita masing-masing. Jika kita punya keyakinan dengan penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan proses atau tantangan ini dan mencari sesuatu hal yang instan di luar sana untuk mendapatkan keberhasilan itu. Percayalah
proses yang dari Tuhan adalah sebuah hal yang akan kamu dapatkan dengan senang hati, dengan lebih besar dari apa yang dunia ini berikan bagi kita. Dalam menjalankan bulan Februari ini, Tuhan memberikan dan menyuruh kita untuk Februari ini adalah bulan di mana kita berdoa, bersekutu dengannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, yaitu Filipi 4 ayat 6. Doa adalah sumber kekuatan kita. Saat kita berdoa, kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia, karena Tuhan selalu mendengarkan dan menjawabnya dengan caranya. Intinya kamu bersabar dengan apa yang sedang Tuhan sediakan bagi kita, dan Ia akan berikan kita tepat pada waktunya. Doa bukan hanya meminta, tetapi juga membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yesus sendiri selalu mengambil waktu untuk berdoa sebelum melakukan pelayanan. Nah, seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam doa sebelum mengambil keputusan? Coba pikirkan dari sekarang. Seberapa sering kita melibatkan Tuhan dalam sebuah doa sebelum mengambil keputusan? Februari adalah bulan bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukur bukan hanya saat kita menerima hal baik, tetapi saat kita menghadapi tantangan. Bersyukur adalah bukti bahwa kita percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Sikap bersyukur membawa damai dalam hati. Ketika kita bersyukur, kita tidak mudah mengeluh dan lebih fokus pada kasih Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur dalam segala situasi, baik suka maupun duka? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Matius 5 ayat 4. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita mengalami kehilangan, kekecewaan, dan kesedihan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah penghibur yang setia. Duka cita mengajarkan kita untuk semakin bersandar pada Tuhan. Yesus sendiri mengalami penderitaan di kayu salib, tetapi itu menjadi jalan bagi keselamatan kita. Yang menjadi tantangan bagi kita, apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita meskipun dalam masa duka cita? Terkadang kita sebagai manusia, kalau kita sudah mengalami begitu kerasnya kehidupan, kadang kita merasa Tuhan tidak berpihak ke kita lagi. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 4 tadi, dengan demikian, berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yakinlah bahwa di dalam bulan Februari ini adalah bulan di mana Tuhan menjawab impian kita, menjawab doa kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Tuhan selalu mendengar doa dan impian kita. Mungkin jawabnya tidak langsung datang, tetapi percayalah bahwa rencananya jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Tuhan menjawab doa dalam 3 cara. Ya, tunggu atau aku punya yang lebih baik. Impian kita harus selaras dengan kehendak Tuhan agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tantangannya adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja meskipun kita belum melihat jawabannya? Coba, apakah kita percaya bahwa Tuhan bekerja meskipun kita belum melihat jawabannya? Itu kembali kepada pemikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Yang menjadi kesimpulan bagi kita dari renungan firman Tuhan hari ini adalah
Februari ini adalah bulan yang penuh dengan berkat, perjuangan, doa, syukur, bahkan sukacita dan duka cita. Namun dalam segala hal, Tuhan tetap memegang kendali atas hidup kita. Tetaplah melangkah dengan iman karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Februari ini adalah bulan yang Engkau sediakan bagi kami. Berkati setiap langkah kami, kuatkan kami dalam setiap perjuangan, ajari kami untuk selalu bersyukur dan berdoa, serta dihiburkan kami dalam masa duka. Kami serahkan setiap impian kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku semua, jangan lupa untuk dukung terus channel ini sehingga channel ini makin berkembang dan dapat memberkati banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke setiap anak-anak Tuhan di luar sana agar mereka makin diperkuat imannya dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka.